Di sebuah kota besar yang sibuk dan padat, di antara bangunan-bangunan tinggi yang menjulang, hidup seorang pria tua bernama Banu. Ia adalah seorang pemulung yang setiap harinya berkeliling kota, mengais sisa-sisa kehidupan yang dibuang oleh orang-orang yang lebih beruntung. Dengan karung tua di pundaknya, Banu berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, berharap menemukan sesuatu yang bernilai, sepotong logam, botol plastik, atau apapun yang bisa ia jual untuk membeli sesuap nasi. Hari-hari bagi Banu terasa berat dan panjang. Hidupnya sepi, tanpa keluarga atau teman dekat. Orang-orang di sekitarnya jarang mempedulikan keberadaannya, hanya melihatnya sekilas saat mereka berjalan cepat menuju pekerjaan atau rumah. Namun, Banu tidak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa selama ia tetap berusaha, Tuhan akan memberinya jalan keluar. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit dan kota masih sepi, Banu sedang berjalan di dekat sebuah tempat pembuangan sampah besar di pinggir jalan. Bau busuk menguar di udara. Namun bagi Banu, ini adalah pemandangan yang biasa. Ia mulai menyusuri tumpukan sampah itu, mencari apa saja yang bisa ia kumpulkan. Matanya yang terlatih segera menangkap benda-benda yang bisa dijual, dan tangan tuanya dengan cekatan memasukkannya ke dalam karung. Namun, di tengah-tengah pencariannya, Banu menemukan sesuatu yang berbeda. Di antara tumpukan sampah, ia melihat sebuah benda kecil berbentuk bulat, berwarna keemasan, yang setengah terkubur di dalam tanah. Banu mengambil benda itu, menghapus tanah dan kotoran yang menempel padanya, dan terkejut saat mendapati bahwa benda tersebut tampak seperti biji tanaman, namun terbuat dari bahan yang berkilauan, seperti logam mulia. "Apa ini?" gumam Banu pelan, menatap biji itu dengan rasa heran. Belum pernah ia menemukan sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Benda itu terasa berat di tangannya, dan meskipun terlihat seperti biji tanaman biasa, ada sesuatu yang aneh tentangnya. Banu, yang tak pernah terlalu peduli pada hal-hal aneh, memutuskan untuk membawa biji itu pulang. Di gubuk kecilnya di pinggir kota, ia menatap biji itu sekali lagi. Mungkin karena rasa penasaran, atau sekadar insting, ia memutuskan untuk menanam biji tersebut di pekarangan kecil yang berada di belakang gubuknya. Tanah di sana tidak subur, hanya tanah keras yang jarang ditumbuhi apapun. Namun, Banu menggali lubang kecil dan menanam biji itu dengan hati-hati. "Siapa tahu," gumamnya lagi, meskipun ia tak terlalu berharap apapun. Setelah menanam biji itu, ia menyiraminya dengan sedikit air yang ia miliki dan kembali melanjutkan pekerjaannya sehari-hari sebagai pemulung. Hari demi hari berlalu, dan Banu hampir melupakan biji yang ia tanam di belakang gubuknya. Kehidupannya berjalan seperti biasa, mengais sampah, menjual barang-barang bekas, dan berjuang untuk bertahan hidup. Namun, seminggu setelah ia menanam biji itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Suatu pagi, ketika Banu bangun dan keluar ke belakang gubuk untuk mencuci muka di sumur kecil, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di tempat ia menanam biji itu, kini tumbuh sebatang pohon kecil. Namun, pohon ini berbeda dari pohon biasa. Batangnya berwarna keemasan, berkilauan di bawah sinar matahari pagi, dan daunnya tampak seperti terbuat dari permata hijau yang bersinar. Banu tidak percaya pada apa yang ia lihat. Pohon itu tumbuh dengan cepat, jauh lebih cepat dari pohon manapun yang pernah ia lihat. Dalam beberapa hari, pohon itu sudah menjadi pohon besar dengan cabang-cabang yang kuat dan daun-daun yang lebat. Namun, yang paling mengejutkan adalah buah yang mulai tumbuh di pohon itu. Bukan buah biasa, melainkan gumpalan-gumpalan emas yang menggantung dari dahan-dahan pohon tersebut. Dengan tangan gemetar, Banu mendekati pohon itu dan memetik salah satu buah emas. Berat dan berkilauan, emas itu nyata. "Astaga, ini emas sungguhan," gumam Banu, matanya penuh dengan keheranan. Ia tak pernah menyangka bahwa biji misterius yang ia tanam akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan emas. Selama beberapa hari berikutnya, Banu mulai memetik buah-buah emas itu, menyimpannya dengan hati-hati di dalam rumah kecilnya. Ia menjual beberapa potong emas ke toko emas di pasar kota, dan uang yang ia dapatkan lebih dari cukup untuk mengubah hidupnya.
Namun, Banu tetap hidup sederhana. Ia tidak segera berpindah ke rumah mewah atau membeli barang-barang mahal. Sebaliknya, ia menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Banu adalah pria yang berhati lembut, dan meski hidupnya keras, ia selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi. Ia memberikan sumbangan kepada tetangganya yang miskin, membelikan makanan untuk anak-anak yang kelaparan di jalan, dan diam-diam meninggalkan uang di depan pintu rumah-rumah yang membutuhkan. Meskipun hidupnya mulai berubah, Banu tetap menjadi pria yang rendah hati dan dermawan. Namun, seperti halnya semua hal baik, kabar tentang keberadaan pohon emas itu akhirnya tersebar. Awalnya, hanya beberapa orang yang mendengar desas-desus bahwa ada seorang pemulung yang tiba-tiba menjadi kaya. Namun, cerita itu berkembang, dan segera para orang jahat mulai tertarik. Salah satu dari mereka adalah seorang pria licik bernama Darto, yang terkenal suka mencuri dan mengambil keuntungan dari orang lain. Suatu malam, ketika Banu sedang tidur, Darto yang tamak menyelinap ke pekarangan belakang gubuk Banu. Ia telah mendengar tentang pohon emas itu, dan kini ia berniat mencurinya. Di bawah cahaya bulan, Darto melihat pohon emas yang berkilauan, dan senyum jahat menghiasi wajahnya. "Ini milikku sekarang," bisik Darto, mengambil kapak besar yang ia bawa untuk menebang pohon itu. Namun, begitu ia mulai mengayunkan kapaknya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah kilatan cahaya keluar dari pohon itu, dan Darto langsung terhempas ke tanah. Pohon itu tampaknya dilindungi oleh kekuatan misterius. Tubuh Darto kesetrum hebat, dan ia terbaring di tanah, tak mampu bergerak. Banu, yang mendengar suara dari luar, segera berlari keluar dan menemukan Darto tergeletak di dekat pohonnya. Dengan cepat, ia memanggil bantuan, dan Darto pun dibawa pergi. Banu merasa lega karena pohon emasnya aman. Setelah kejadian itu, Banu semakin berhati-hati. Namun, ia tidak menjadi serakah. Meskipun kini ia memiliki pohon yang bisa memberinya kekayaan tak terbatas, Banu tetap membagikan sebagian besar hasilnya kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Pohon itu bukan hanya membawa perubahan bagi hidupnya, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Banu menjadi dikenal sebagai pemulung dermawan, seorang pria sederhana yang hidupnya berubah berkat keajaiban, namun tetap rendah hati dan peduli terhadap sesama. Pohon emas itu adalah hadiah bagi kebaikan hatinya, dan Banu menjaga pohon itu dengan hati-hati, memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkannya tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga mereka yang benar-benar membutuhkannya. Sejak kejadian malam itu, ketika Darto mencoba mencuri pohon emasnya dan gagal, kehidupan Banu berubah drastis. Meski ia tetap menjalani hidup sederhana, pohon emas di pekarangan belakang rumahnya terus menghasilkan buah emas dan berlian. Banu tidak pernah menjadi serakah. Setiap kali pohon itu berbuah, ia menyimpan sebagian kecil untuk dirinya sendiri dan menjualnya ke pasar secara bertahap. Namun, sebagian besar hasil dari pohon emas itu ia sumbangkan untuk orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Nama Banu, pemulung yang dermawan, segera menyebar di seluruh kota. Orang-orang mulai mengenalnya bukan hanya sebagai pemulung, tetapi sebagai sosok yang selalu siap membantu mereka yang kesulitan. Ia seringkali membelikan makanan untuk anak-anak jalanan, memberi pakaian baru kepada mereka yang tidak mampu, dan membayar biaya sekolah anak-anak yatim di sekitar lingkungannya. Orang-orang mulai memandangnya dengan rasa hormat yang baru. Namun, seperti halnya kabar baik, kabar tentang pohon emas itu juga menyebar ke telinga mereka yang berniat jahat. Meski Banu berusaha menyimpan rahasia keberadaan pohon itu, desas-desus tentang kekayaannya yang tiba-tiba membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Salah satu dari mereka adalah Gino, seorang pengusaha kaya namun licik yang dikenal karena selalu ingin menguasai semua yang dianggapnya berharga. Gino telah mendengar cerita dari beberapa orang di pasar tentang Banu yang tiba-tiba menjadi kaya raya, padahal sebelumnya hidupnya sangat sulit. Awalnya, Gino mengira ini hanya desas-desus belaka. Namun ketika ia mendengar cerita tentang Darto yang tersengat listrik misterius saat mencoba mencuri sesuatu dari rumah Banu, kecurigaannya semakin kuat.
Ia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan berharga di balik kekayaan baru Banu, dan ia bertekad untuk mengetahuinya. Suatu siang, Gino memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan mobil mewahnya, ia menuju lingkungan tempat Banu tinggal. Ia memarkir mobilnya di kejauhan, lalu berjalan menuju gubuk kecil Banu yang berada di pinggir kota. Meski terlihat kumuh dan sederhana, Gino tahu bahwa di balik kesederhanaan itu pasti ada rahasia besar. Dari jauh, ia memperhatikan Banu yang sedang berbicara dengan seorang tetangga tua, memberi bantuan berupa beberapa koin emas untuk membantu wanita tersebut membeli obat. Pria ini tampaknya benar-benar menyembunyikan sesuatu, pikir Gino. Ia kemudian melihat pekarangan di belakang rumah Banu. Meskipun dari luar terlihat seperti kebun biasa, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Pohon emas itu berdiri tegak di tengah pekarangan, batangnya berkilau di bawah sinar matahari. Meski agak jauh, Gino bisa melihat kilauan dari buah-buah emas yang menggantung di dahan-dahannya. Gino terkesiap. Jadi ini dia, sumber kekayaannya, pikirnya dengan mata yang berbinar penuh keserakahan. Ia tahu, jika ia bisa mendapatkan pohon itu, kekayaannya akan berlipat ganda. Ia bisa menjadi penguasa kota ini, bahkan mungkin lebih. Gino mulai merencanakan cara untuk mendapatkan pohon itu tanpa diketahui Banu. Malam harinya, Gino menyusun rencana matang. Ia tidak akan bertindak gegabah seperti Darto yang ketahuan. Gino berencana menunggu saat yang tepat, dan ketika Banu lengah, ia akan mencuri pohon itu dengan membawa tim orang-orang kepercayaannya yang terkenal licik dan tak berperasaan. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Banu mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan di kota dengan beberapa teman lamanya. Mereka ingin berterima kasih kepadanya karena bantuan yang selalu ia berikan. Banu yang polos tidak menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sudah ditunggu oleh Gino. Begitu Banu pergi dari rumahnya, Gino dan anak buahnya segera bergerak. Di bawah langit malam yang gelap, Gino dan 3 anak buahnya tiba di rumah Banu dengan truk besar. Mereka memanjat pagar rendah pekarangan rumah itu dan langsung menuju pohon emas yang berkilauan. Pohon itu tampak luar biasa di bawah sinar bulan. Batangnya yang berkilau emas dan buah-buah berlian yang menggantung membuat mulut Gino nyaris berair. "Kita akan bawa pohon ini, akar dan semuanya," bisik Gino kepada anak buahnya, matanya dipenuhi keserakahan. Mereka menyiapkan gergaji mesin dan mulai menebang batang pohon itu. Namun, sama seperti yang terjadi pada Darto, sebuah keajaiban terjadi. Begitu gergaji mereka menyentuh batang pohon, cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya memancar dari pohon itu. Kilatan listrik melesat dari batang pohon, menghantam Gino dan anak buahnya. Mereka semua terlempar ke tanah dengan tubuh gemetar, kesetrum hebat oleh kekuatan yang berasal dari pohon emas. "Apa yang terjadi?" Gino berteriak kesakitan, mencoba bangkit namun tak mampu berdiri tegak. Tubuhnya terasa lemas dan otot-ototnya seperti terbakar. Pada saat itu, Banu kembali ke rumah. Melihat apa yang terjadi, ia segera memahami bahwa Gino dan anak buahnya telah mencoba mencuri pohon emasnya. Meski marah, Banu tetaplah seorang yang berhati lembut. Ia membantu Gino dan anak buahnya berdiri dan membawa mereka ke rumahnya. "Apa yang kalian coba lakukan?" tanya Banu dengan suara tenang namun penuh wibawa. Gino, yang masih merasa kesakitan, tak bisa menjawab dengan jujur. Wajahnya tampak pucat, tetapi rasa malu dan takut membuatnya hanya bisa terdiam. "Kau tidak bisa mengambil sesuatu yang bukan milikmu dengan paksa," lanjut Banu. "Pohon ini adalah anugerah yang diberikan kepadaku, tapi aku tidak pernah bermaksud menggunakannya hanya untuk diriku sendiri. Aku selalu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, tapi kalian datang dengan niat buruk. Lihat apa yang terjadi." Gino dan anak buahnya saling berpandangan, sadar bahwa mereka telah gagal. Banu, yang penuh welas asih, tidak melaporkan mereka kepada pihak berwajib. Sebaliknya, ia memberikan peringatan. "Aku bisa saja meminta bantuan polisi, tapi aku memilih untuk membiarkan kalian pergi. Ambil ini sebagai pelajaran.
Kekayaan sejati bukan dari apa yang kalian ambil, tapi dari apa yang kalian berikan. Gino, yang biasanya angkuh, hanya bisa mengangguk lemah. Mereka meninggalkan rumah Banu dengan tubuh lemas dan hati yang penuh rasa malu. Setelah kejadian itu, Banu menjadi lebih waspada, tetapi ia tidak pernah kehilangan sifat dermawannya. Meski ancaman datang dari orang-orang yang tamak, ia tetap percaya bahwa selama ia menggunakan pohon emas itu untuk kebaikan, ia akan selalu dilindungi. Pohon itu bukan hanya sumber kekayaan, tetapi juga simbol dari keajaiban hidup yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Banu terus menjalani hidupnya dengan rendah hati, membantu mereka yang membutuhkan dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa kekayaan yang ia miliki bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mereka yang kurang beruntung. Meski ada banyak yang ingin merebut pohon emas itu darinya, Banu percaya bahwa selama ia menjaga niat baik dan kejujurannya, pohon emas itu akan tetap menjadi berkah, bukan hanya untuknya, tetapi juga bagi semua orang di sekitarnya. Dan di malam-malam sunyi, saat ia memandang pohon emas yang berkilau di bawah sinar bulan, Banu tersenyum. Ia tahu bahwa di dunia ini, kebaikan selalu menang atas keserakahan. Pohon itu mungkin berharga karena emas dan berlian, tetapi yang lebih berharga adalah bagaimana ia bisa membawa perubahan bagi banyak orang yang membutuhkannya. Kehidupan Banu berlanjut dengan tenang setelah insiden dengan Gino dan anak buahnya. Meski tetap waspada, Banu tidak pernah mengubah sifat dasarnya, seorang pria yang rendah hati dan dermawan. Pohon emas di belakang rumahnya terus menghasilkan buah-buah emas dan berlian setiap minggunya. Dan setiap kali pohon itu berbuah, Banu dengan bijaksana membagikan sebagian besar hasilnya kepada mereka yang membutuhkan. Kini, nama Banu bukan hanya terkenal di sekitar lingkungannya, tetapi juga menyebar ke kota-kota lain. Orang-orang mulai berdatangan ke gubuknya untuk meminta bantuan. Ada yang datang untuk memohon bantuan keuangan, ada juga yang hanya ingin melihat pohon emas yang telah menjadi legenda di antara masyarakat. Banu, yang masih hidup sederhana, tetap melayani mereka dengan hati terbuka. Namun, semakin banyak orang yang mengetahui tentang pohon emas tersebut, semakin banyak juga yang mengincarnya. Tidak semua orang datang dengan niat baik seperti mereka yang membutuhkan bantuan. Di antara orang-orang yang mendengar tentang pohon itu, ada beberapa yang melihatnya sebagai kesempatan untuk menjadi kaya raya, dengan cara apapun, termasuk mencuri atau merampasnya dari tangan Banu. Suatu hari, seorang pria kaya bernama Pak Tio mendengar cerita tentang Banu dan pohon emasnya. Pak Tio adalah seorang pengusaha yang sangat kaya. Namun meskipun ia sudah memiliki segala yang ia inginkan, rasa puas tak pernah menghampirinya. Ia selalu ingin lebih uang, lebih kekuasaan, dan lebih kontrol atas segala sesuatu. Ketika desas-desus tentang pohon emas sampai di telinganya, Tio langsung memikirkan cara untuk mendapatkan pohon itu. Tio tidak seperti Gino yang bertindak gegabah. Ia jauh lebih cerdas dan berhati-hati. Bukannya mendekati Banu dengan niat mencuri, ia berencana untuk mendapatkan kepercayaan Banu terlebih dahulu, lalu mencari celah untuk merebut pohon emas itu. Dalam benaknya, Tio yakin bahwa ia bisa mengakali seorang pemulung tua seperti Banu dengan mudah. Pada suatu siang yang cerah, Tio memutuskan untuk mengunjungi Banu di rumahnya. Ia membawa hadiah-hadiah mewah, makanan lezat, pakaian mahal, dan bahkan sejumlah uang, sebagai cara untuk mendekati Banu. Ketika sampai di depan gubuk Banu, Tio dengan ramah menyapa pemulung itu, yang saat itu sedang membersihkan pekarangan kecil di depan rumahnya. "Selamat siang, Bapak Banu. Nama saya Tio," sapa Tio dengan senyum lebar di wajahnya. "Saya mendengar tentang kebaikan hati Bapak yang luar biasa. Saya datang ke sini untuk berterima kasih atas apa yang Bapak lakukan bagi masyarakat." Banu, yang tidak mengenal pria kaya tersebut, terkejut melihat tamu yang berpakaian rapi dan membawa banyak hadiah. Meski ia bingung, Banu tetap menyambut Tio dengan ramah. "Terima kasih, Pak Tio, tetapi saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan semua orang. Membantu mereka yang membutuhkan adalah kewajiban kita bersama." Tio tersenyum lebih lebar, mengagumi kesederhanaan Banu. "Bapak terlalu rendah hati.
Saya membawa beberapa hadiah untuk Bapak sebagai tanda terima kasih atas kedermawanan Bapak. Ia menunjuk ke arah barang-barang mewah yang dibawanya, berharap bisa menarik perhatian Banu. Namun, Banu hanya tersenyum kecil. Saya sangat menghargai niat baik Anda, Pak Tio. Tapi hadiah-hadiah seperti ini tidak saya butuhkan. Saya sudah memiliki cukup untuk hidup sehari-hari. Mungkin akan lebih baik jika barang-barang ini diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kata-kata Banu membuat Tio sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Banu akan menolak hadiah-hadiahnya yang begitu mahal. Namun, Tio tidak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa Banu adalah pria yang baik hati dan polos, dan ia berencana untuk tetap melanjutkan misinya. Bapak benar-benar luar biasa. Jika begitu, izinkan saya tinggal sebentar di sini. Saya ingin mengenal lebih jauh tentang bagaimana Bapak bisa membantu orang-orang dengan begitu tulus. Saya rasa kita bisa belajar banyak dari Bapak. Banu, yang tidak pernah menolak orang yang ingin belajar kebaikan, mengangguk setuju. Tentu saja, Pak Tio. Anda dipersilakan untuk tinggal selama yang Anda mau. Tio menghabiskan hari itu bersama Banu, mengamati setiap gerak-geriknya. Ia melihat bagaimana Banu membagi waktu antara bekerja mengurus gubuk kecilnya dan membantu orang-orang yang datang untuk meminta bantuan. Tio juga melihat sekilas pohon emas di belakang rumah Banu. Kilauan emas dan berlian di dahan pohon itu hampir membuat Tio kehilangan kendali. Namun, ia menahan diri dan terus bersikap ramah, menunggu waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya, Tio sering datang ke rumah Banu, berpura-pura menjadi teman yang baik dan tulus. Ia berbicara dengan Banu tentang kehidupan, tentang kemiskinan, dan tentang bagaimana caranya membantu sesama. Banu yang polos tidak curiga sedikit pun. Ia senang bisa berbagi cerita dan pengalaman hidupnya kepada seseorang yang tampaknya peduli. Namun, meskipun di permukaan Tio tampak tulus, hatinya penuh dengan rencana licik. Ia terus memikirkan cara untuk mengambil pohon emas itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam benaknya, ia yakin bahwa suatu hari nanti, Banu akan lengah, dan saat itu tiba, ia akan mengambil pohon itu dan menjadikannya miliknya. Suatu malam, ketika Banu sedang tidur lelap, Tio merasa bahwa waktunya telah tiba. Ia menyelinap diam-diam ke pekarangan belakang, tempat pohon emas itu berdiri megah. Kilauan emas dari batang dan daun-daunnya membuat hati Tio berdebar kencang. Ia mendekati pohon itu dengan hati-hati, memegang kapak kecil yang ia bawa untuk menebang pohon tersebut. Namun, saat ia mengayunkan kapaknya, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang, dan sebuah suara samar terdengar di telinganya. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut yang memperingatkannya. Tio mengabaikannya. Pikirnya mungkin hanya imajinasinya saja. Tetapi begitu kapak itu menyentuh batang pohon emas, sebuah kilatan cahaya besar meledak dari pohon, seperti halnya yang terjadi dengan Gino sebelumnya. Kali ini, kilatan itu lebih kuat dan langsung menghantam tubuh Tio. Ia terlempar ke tanah, tubuhnya tersengat hebat oleh kekuatan misterius dari pohon emas tersebut. Tio berteriak kesakitan, tak mampu bergerak selama beberapa menit. Banu, yang mendengar teriakan itu, berlari keluar rumah dengan cepat. Ketika ia tiba di pekarangan, ia melihat Tio tergeletak di tanah. Tubuhnya gemetar karena kesetrum. Tanpa berpikir panjang, Banu menghampiri dan membantu Tio bangkit. Meskipun ia tahu bahwa Tio telah mencoba mencuri pohon emasnya. "Kenapa kau melakukan ini, Pak Tio?" tanya Banu dengan nada tenang namun tegas. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kekecewaan mendalam. Tio, yang masih kesakitan, tidak bisa menjawab. Ia merasa malu, tetapi keserakahan dalam hatinya membuatnya sulit mengakui kesalahannya. Aku pikir pohon itu bisa membantuku," gumamnya lemah. Banu menggelengkan kepala, kecewa. "Pohon ini bukan untuk diambil secara paksa. Pohon ini adalah berkah yang diberikan kepadaku untuk membantu orang-orang. Bukan untuk orang-orang yang hanya ingin memperkaya diri mereka sendiri." Tio terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa Banu benar. Rasa tamak yang menguasainya telah membuatnya kehilangan akal sehat. Dan sekarang, ia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Keesokan harinya, Tio pergi dari rumah Banu dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Meski rasa keserakahan masih ada di dalam dirinya, ia belajar satu pelajaran penting, bahwa tidak semua kekayaan di dunia ini bisa dimiliki begitu saja. Ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar emas dan berlian, yaitu kebaikan hati dan kemurahan jiwa, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Banu, meski dikhianati oleh orang yang ia percaya, tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tidak pernah berhenti membantu mereka yang membutuhkan. Meski ancaman datang dari berbagai pihak, Banu tetap percaya bahwa selama ia menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, ia akan selalu dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Pohon emas itu, meski tampak seperti sumber kekayaan yang tak terbatas, sebenarnya adalah simbol dari kebaikan hati Banu. Selama ia menjaga niat baiknya, pohon itu akan terus menghasilkan buah emas, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang membutuhkan. Setelah kejadian dengan Tio, Banu semakin menyadari bahwa pohon emas di pekarangannya bukan hanya sebuah pohon biasa yang menghasilkan kekayaan. Pohon itu adalah ujian hidup baginya. Ujian untuk tetap rendah hati, dermawan, dan bijaksana. Berulang kali, orang-orang datang dengan niat serakah, ingin mengambil keuntungan dari kekayaan yang ia temukan. Namun, pohon itu seolah memiliki kekuatan yang melindungi dirinya dan menegur mereka yang berniat buruk. Meski hidupnya kini jauh lebih baik secara materi, Banu tidak pernah berubah. Ia tetap tinggal di gubuk kecilnya, mengenakan pakaian sederhana, dan setiap hari berjalan mengelilingi kota untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Ia tidak pernah membiarkan kekayaan membuatnya lupa akan prinsip hidup yang ia pegang teguh, bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi. Orang-orang yang pernah meremehkannya kini memandangnya dengan hormat, sementara orang-orang miskin dan yang membutuhkan selalu datang kepadanya untuk meminta bantuan. Banu senang bisa berbagi. Setiap kali ia mengambil buah emas dari pohon itu, ia merasa semakin yakin bahwa keberadaan pohon tersebut adalah anugerah yang harus ia jaga, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang. Suatu pagi, seorang pria asing datang ke desa tempat Banu tinggal. Penampilannya tampak sederhana, namun ada sesuatu yang berbeda dari cara pria itu berbicara dan bergerak. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Arman, seorang pengembara yang telah bepergian ke berbagai tempat mencari makna hidup. Ketika mendengar kisah Banu dan pohon emasnya, Arman tertarik untuk bertemu dengan pemulung dermawan yang telah menjadi legenda di kota-kota sekitar. Banu menyambut Arman dengan hangat, sama seperti ia menyambut semua orang yang datang ke rumahnya. "Apa yang bisa kubantu, Arman?" tanya Banu, sambil menyuguhkan secangkir teh sederhana. Arman tersenyum dan menggelengkan kepala. "Aku tidak datang untuk meminta emas atau kekayaan, Banu. Aku datang karena ingin belajar dari kebijaksanaanmu. Selama ini, aku telah mengembara mencari makna hidup, dan ketika mendengar kisahmu, aku merasa ada pelajaran yang bisa kupetik." Banu tersenyum kecil. "Aku hanyalah seorang pemulung tua, Arman. Tidak ada kebijaksanaan besar di sini, hanya keyakinan bahwa kita harus selalu membantu sesama." "Tetapi, Banu," lanjut Arman, "kau telah diberikan sesuatu yang luar biasa, sebuah pohon yang bisa membuatmu menjadi orang terkaya di dunia. Namun, kau memilih untuk tetap hidup sederhana, dan lebih memilih untuk berbagi kekayaan itu dengan orang lain. Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Banyak orang yang akan kehilangan kendali jika berada di posisimu." Banu terdiam sejenak, lalu memandang ke arah pohon emas di pekarangannya. Batang pohon itu bersinar lembut di bawah sinar matahari pagi, dan buah-buah emas serta berlian menggantung di dahan-dahannya, memancarkan kilauan yang indah. Ia menghela napas pelan sebelum menjawab, "Aku dulu juga terkejut ketika menemukan pohon ini. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah sedemikian rupa. Namun, aku selalu percaya bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir. Jika aku mengambil semua emas ini hanya untuk diriku sendiri,
aku akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Arman menatap Banu dengan penuh rasa hormat. Dan apakah itu, Banu? Rasa damai dalam hati, jawab Banu lembut. Kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari memiliki. Kekayaan bisa membuat kita terjebak dalam keserakahan, tapi jika kita menggunakan kekayaan itu untuk membantu orang lain, kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Arman tersenyum mendengar kata-kata itu. Ia merasa bahwa perjalanan panjangnya akhirnya membawanya ke tempat yang tepat. Kau benar, Banu. Banyak orang yang mengembara, mencari kekayaan dan kebahagiaan di luar sana, padahal semua itu ada dalam diri kita sendiri. Aku sangat bersyukur bisa belajar dari kebijaksanaanmu. Hari-hari berlalu, dan Banu terus menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan dan kemurahan hati. Orang-orang dari berbagai tempat terus datang kepadanya, bukan hanya untuk meminta bantuan, tetapi juga untuk belajar dari kebijaksanaannya. Pohon emas itu tetap berdiri megah di belakang rumahnya, menjadi sumber kekayaan yang tak pernah habis. Namun hanya Banu yang mengetahui rahasia pohon itu dan bagaimana cara menjaganya. Namun, meski semua berjalan lancar, Banu sadar bahwa selama pohon emas itu ada, akan selalu ada orang yang mencoba mengambil keuntungan dari kekayaannya. Beberapa kali, orang-orang tamak datang dengan niat buruk. Namun seperti halnya Tio dan Darto, mereka selalu dihukum oleh kekuatan misterius yang melindungi pohon itu. Suatu malam, Banu merenungkan kehidupannya di bawah langit yang cerah. Di depannya, pohon emas berkilauan lembut di bawah cahaya bulan. Banu tahu bahwa hidupnya telah berubah drastis sejak ia menemukan biji misterius itu. Namun, meskipun ia kini hidup berkecukupan, hati Banu tetap sederhana. Ia tidak pernah melihat dirinya sebagai orang kaya, melainkan sebagai penjaga dari sebuah berkah yang lebih besar dari dirinya. Aku hanyalah seorang pemulung, gumamnya pelan kepada dirinya sendiri. Namun, Tuhan memberiku tanggung jawab untuk menjaga pohon ini dan membagikan kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Keesokan harinya, Banu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengumpulkan semua orang di sekitar lingkungannya, tetangga-tetangganya, orang-orang yang pernah ia bantu, dan bahkan beberapa orang kaya yang sebelumnya pernah datang dengan niat baik. Saudara-saudara sekalian, kata Banu dengan suara lembut namun tegas, aku ingin berbagi dengan kalian tentang rahasia di balik pohon emas ini. Pohon ini bukan sekadar pohon yang menghasilkan kekayaan, tetapi ia mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati datang dari memberi. Aku tidak bisa menjaga pohon ini sendirian. Mulai sekarang, aku ingin kalian semua ikut menjaga dan menggunakan kekayaan ini untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan. Orang-orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka terharu oleh kata-kata Banu. Selama ini, mereka hanya melihat kekayaan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, namun Banu telah mengubah cara pandang mereka. Mereka mulai memahami bahwa kekayaan yang diberikan oleh pohon emas bukan untuk dimonopoli oleh satu orang, melainkan untuk dibagikan kepada semua orang. Banu memimpin mereka untuk memetik buah emas dan berlian dari pohon itu. Namun kali ini, buah-buah itu dibagi secara adil di antara mereka yang benar-benar membutuhkan. Orang-orang yang selama ini hidup dalam kesulitan kini bisa merasakan manfaat dari pohon emas itu. Namun mereka melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa kekayaan ini harus dijaga dengan baik. Tahun-tahun berlalu, dan Banu semakin tua. Namun, warisannya sebagai pemulung dermawan tetap hidup dalam hati orang-orang di sekitarnya. Pohon emas itu tetap berdiri di pekarangan rumahnya, menjadi simbol dari kebaikan hati dan kemurahan. Meski banyak yang tergoda untuk mengambil pohon itu untuk diri mereka sendiri, orang-orang yang tinggal di sekitarnya kini memahami bahwa kekayaan bukan untuk dimiliki sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Banu meninggal dengan damai di usia lanjut, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Pohon emas itu tetap menghasilkan buah. Tetapi kini desa tempat Banu tinggal telah berubah menjadi komunitas yang penuh dengan kemurahan hati. Orang-orang saling membantu dan menjaga satu sama lain, meneruskan warisan kebaikan yang diajarkan oleh Banu. Dan di malam-malam yang sunyi,
Ketika angin berhembus lembut di antara dahan-dahan pohon emas, orang-orang masih bisa merasakan kehadiran Banu, sang pemulung yang hidupnya berubah bukan karena kekayaan, tetapi karena kebijaksanaan dan kebaikan hati yang ia tunjukkan kepada dunia.